Rasa itu belum puncak. Dari rasa kita harus melampaui rasa, yaitu apa? Rohso. Makanya ada urutannya: prasangka, dari penilaian turun kepada perasaan, dari perasaan turun kepada rasa, dari rasa lebur jadi apa? Rohso. Sedangkan rohso itu adalah kenetralan, karena rohso itu adalah kesadaran, sedangkan kesadaran itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Dan kali ini saya akan menjabarkan tentang rasa dan prasangka, karena ada yang bertanya tentang perbedaan rasa dan prasangka. Jadi video kali ini yang akan saya jabarkan adalah rasa dan prasangka. Prasangka itu seperti apa, rasa itu seperti apa. Oke, kita urutkan. Begini Bapak Ibu, prasangka itu adalah penilaian, sedangkan penilaian itu bisa terjadi karena pengalaman, karena pernah dengar cerita, konon katanya, dan sebagainya. Jadi prasangka itu adalah di saat kita memandang, tapi kita pernah punya pengalaman yang begini dan begitu. Kita memandang sesuatu yang mungkin dari pakaian. Dulu kita pernah mempunyai pengalaman, pakaian begini, saya pengalamannya dulu kayak gini gitu loh. Umpama pengalamannya negatif nih, dulu melihat orang yang berpakaian kayak gini, terus mengalami pengalaman yang negatif lah. Ini terekam di alam bawah sadar. Dan suatu saat kita melihat orang yang berpakaian sama seperti itu. Nah, di dalam otak kita, memori dalam otak kita itu akan menilai, kalau begini, ini begini. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi yang namanya prasangka itu bisa kita dapat dari penglihatan, terus di dalam kepala kita ada penilaian. Dari pendengaran, di dalam kepala kita ada penilaian. Dari rasa, ya peraba. Umpama kita memejamkan mata, terus kita memegang kayak gini, terus kan kita menilai, ini. Contoh sederhana seperti kita memejamkan mata, ada gajah, ada 10 orang, yang satu pegang ekornya, yang satu pegang kakinya, yang satu pegang telalainya, dan sebagainya. Tapi ini 10 orang sama sekali belum tahu yang namanya gajah umpama. Maka prasangkanya itu berbeda-beda, penilaiannya itu berbeda-beda. Gajah itu kurus, gajah itu panjang, lebar, keras, gajah itu gede gitu. Nah, prasangka itu akan kita dapatkan intinya dari pengalaman dan konon katanya dan sebagainya, yang sumbernya adalah dari penglihatan, dari pendengaran, dari peraba, dan sebagainya. Nah, sedangkan dari prasangka, ini urut-urutannya nih Bapak Ibu. Dari prasangka, karena sudah ada penilaian, turun ke bawah jadi perasaan. Dari prasangka, contoh saya melihat apalah gitu, prasangkanya, penilaiannya kan udah ada penilaian nih. Dari penilaian itu timbul perasaan mungkin sedih, perasaan takut, perasaan ini belum rasa, baru perasaan. Karena yang namanya perasaan dan rasa itu juga beda Bapak Ibu. Yang namanya perasaan itu belum tentu, tapi kalau yang namanya rasa itu pasti gitu loh. Jadi dari penglihatan timbul penilaian atau prasangka, dari prasangka timbul perasaan, yang belum tentu dari perasaan yang dianukan terus perasaan yang perasaan yang rasa terus menerus akhirnya muncul menjadi rasa, yaitu sudah menjadi takut, ketakutan. Nah, dari rasa kan muncul tindakan.
Nah, ketakutan jadi menyendiri, ketakutan jadi menutup diri karena ketakutan jadi tidak pede dan sebagainya. Itu rasa. Dan rasa ini pun masih ada dua Bapak Ibu. Ada rasa positif, ada rasa negatif. Rasa positif contoh tenang, damai, bahagia, menikmati hidup dan sebagainya, apa ya? Ya intinya yang positif-positif. Lah, rasa yang negatif adalah takut, sedih, khawatir, kecewa dan sebagainya. Ini pun sebenarnya belum puncak Bapak Ibu. Rasa itu belum puncak. Dari rasa kita harus melampaui rasa, yaitu apa? Rasa. Makanya ada urutannya: prasangka, dari penilaian turun kepada perasaan, dari perasaan turun kepada rasa, dari rasa lebur jadi apa? Rasa. Sedangkan rasa itu adalah kenetralan, karena rasa itu adalah kesadaran, sedangkan kesadaran itu adalah kenetralan. Netral, sebenar-benar netral. Lah, kesadaran ini nanti ada hubungannya dengan contoh, kita tahu sesuatu yang negatif, umpama nih, kita tidak boleh menceritakan. Ini disebut dengan kita tidak boleh menggunjing. Karena menggunjing sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Terus ada lagi, kita nggak tahu ngapain kita cerita. Kalau kita nggak tahu kebenarannya terus kok kita cerita, berarti ini memfitnah gitu loh. Lah, sedangkan rohso itu adalah kesadaran ini. Lihat ada kenegatifan, ya udah cukup untuk diri kita sendiri, enggak kita sebarluaskan. Umpama mau nyebarluaskan juga ada ilmunya Bapak Ibu. Ada. Contoh, kita melihat kedzaliman nih, kita mau menyampaikan itu, kita koreksi hati kita dulu. Apakah di saat menyampaikan itu ada kebencian? Apakah di saat menyampaikan itu ada dendam dan sebagainya? Soalnya gini lah, kalau kita rujuk ke ayat-ayatnya, kita nggak boleh menceritakan tentang kejelekan orang lain, terus kita tidak boleh memfitnah nih. Tapi kenapa kitabnya isinya menceritakan tentang kekafiran, kemunafikan, orang yang dolim dan sebagainya? Loh, gini, kuncinya ada di kesadarannya. Menceritakannya dengan kesadaran dan menceritakannya dengan kemarahan itu beda energinya. Kalau yang menceritakan dengan kemarahan, dengan ketidakterimaan, ini energinya sudah negatif. Ini sudah bukan menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kedoliman. Karena energi yang dipancarkan itu adalah energi negatif, mendolimi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi kalau mau menceritakan seperti itu, menyampaikan kebenarannya adalah kita koreksi batin kita dulu. Apakah di saat kita menyampaikan ada satu titik kenegatifan, atau karena berdasarkan kesadaran mutlak? Lah itu biar tidak gagal paham. Soalnya gini, katanya nggak boleh menyampaikan yang negatif, tapi kok kitab-kitabnya itu menceritakan tentang orang-orang seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti orang munafik, orang sombong dan sebagainya. Bukankah itu menceritakan negatif? Iya, cuman bedanya ada di kesadarannya. Yang satu sadar, otomatis orang sadar, hatinya netral, jadi hanya menyampaikan tanpa ada embel-embel rasa yang ini itu dan sebagainya. Tapi yang satu menceritakan karena ketidakterimaan, karena kebencian, karena apalagi ya, karena dendam dan sebagainya. Oke, jadi biar gak gagal paham sekalian dijelasin. Aduh, temanya apa tadi ya, lupa. Oh iya, prasangka. Ini rasa itu yang itu tadi, rasa itu yang sudah netral, rasa itu yang sudah berkesadaran murni, sudah tidak ada embel-embel antara rasa. Karena rasa masih ada dua Bapak Ibu, rasa positif, rasa negatif. Ada baik, ada buruk. Sedangkan rasa itu adalah kebenaran, sudah lepas dari dualitas. Nah, rasa itu sudah bukan di akal pikir lagi, karena akal pikir kita ini tidak akan pernah mampu untuk menjangkai rasa. Makanya seperti contoh Nabi Musa masuk ke gua, terus di sana pingsan. Itu maksudnya apa? Akal pikirnya itu fana. Jadi
urusan prasangka, perasaan, rasa ini masih di kesadaran alam, pikir alam, akal alam kepala lah, udah alam kepala nih. Tapi kalau tentang roh itu alam ruh, ruh yang murni, ruh yang sejati, yang bertajali di tengah-tengah dada ini. Titik banyak itu ada di sini, di ujung nafas. Di saat kita menarik nafas, ujung nafasnya kan di sini. Ini qalbu mukmin baitullah, tapi ini yang sejati. Karena di sini pun masih ada sanubari, masih ada bisikan-bisikan yang seolah-olah berbisik dalam dada kita ini. Lah yang dimaksud titik bah itu yang benar-benar di tengah-tengah dada, yang energi murni, titik kemurnian itu tadi. Coba titik banyak, Bapak Ibu tarik nafas sampai mentok, rasakan di tengah-tengah dada kita ini. Mentoknya di sini nafas, energi nafasnya mentoknya di sini. Kalau nafas sih ke paru-paru, maksudnya kan ada rasa yang murni. Rasa yang murni itu nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jadi contoh, tarik nafas di sini ada mentok, terus buang nafas di sini seperti ada yang ketarik juga. Lah titik bah itu di sini, ujung nafas itu di sini, ujung langit itu di sini, di tengah-tengah. Ini yang disebut dengan timur tengah. Nih di sini timur itu simbol matahari muncul, tengah itu di sini. Ini matahari sejati ada di tengah-tengah dada kita ini. Oke Bapak Ibu, jadi yang di roh itu tadi ini di sini. Tapi kita harus memfanakan ini prasangka, perasaan, rasa yang positif maupun yang negatif, yang hubungannya dengan prasangka itu tadi. Karena di saat kita kebanyakan prasangka juga kurang baik Bapak Ibu. Di ayatnya ada sebagian prasangka itu dosa. Karena kita berprasangka kan belum pasti. Ketika prasangka atau penilaian ini belum pasti, kok kita yakini ini memancarkan energi. Karena alam bawah sadar kita itu tidak tahu, tidak paham mana nyata, mana bayang-bayang, mana nyata, mana pikiran, mana nyata, mana ya bayangan ini. Kita membayangkan sesuatu yang mengerikan. Ini berarti alam semesta menangkap bahwa kita itu sedang meminta agar diberikan kengerian itu. Jadi jaga pikiran kita Bapak Ibu. Oke? Jadi yang namanya prasangka itu adalah penilaian. Dari prasangka muncul karena penilaian ini tadi. Kalau penilaiannya itu negatif akan muncul perasaan yang negatif juga. Kalau prasangkanya itu positif akan muncul prasangka yang positif juga. Dari prasangka terus ke perasaan, dari perasaan yang diyakini muncul ke rasa, dari rasa muncul tindakan. Ini kalau masih kemakhlukan, muncul tindakan. Dari rasa sedih jadi mengurung diri, jadi rasa sedih jadi cemberut, dari bahagia jadi tersenyum dan sebagainya. Kan ada tindakan. Tapi kalau hubungannya dengan roh itu tentang kesejatian diri sejati lan sejati ning diri yang bertajali ning telenge ati Bapak Ibu. Oke, apakah bisa dipahami antara prasangka, perasaan, rasa, roh ketika sudah roh baru le jembatane wis pol. Jadi ini tahapannya begitu. Prasangka, perasaan, rasa, roh sing kuwasa nidapol. Ini Bapak Ibu. Oke, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Dan mungkin itu dulu nggih perbedaan antara prasangka, perasaan, rasa, dan roh kesadaran mutlak. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube ini atau video ini Bapak Ibu. Wis donga bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, yang sedang nonton video ini terberkahi umurnya, terberkahi keluarganya, terberkahi usahanya, terberkahi rizkinya, terberkahi hidupnya.
yang sedang sakit diberikan kesehatan, yang sedang kurang harmonis terharmoniskan, yang sedang seret rezekinya terlancarkan, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang rasanya, jiwanya, pikirannya sedang carut marut tertenangkan dengan kuasamu, dengan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun dan bimbing kami untuk kembali kepada jalan kebenaran, jalan kemurnian. Amin amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu.